Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 48, Dinar, kamu dari mana saja? Tanya Ibu Sari, melihat Dinar dan Juno yang baru tiba di rumah. Oh, tadi aku ikut Juno cari ikan. Jelas Dinar, ibu cari kamu tadi. Khawatir, ujar Ibu Sari, mengingat Dinar pendatang baru di desanya. Maaf, sudah buat ibu khawatir. Ya sudah, sekarang kamu mandi, lalu kita makan malam, ujar lembut Bu Sari. Dinar pun mengangguk, dan bergegas membersihkan dirinya. Juno, Ibu Sari menghampiri Juno yang tengah duduk di meja makan. Ada apa Bu? Jawab Juno seraya menengguk teh hangat yang baru dibuatnya. Kenapa ia belum ada kabar dari kepala desa? Ujar Bu Sari. Seharusnya kepala desa sudah membantunya mencari tim SHR, yang mungkin masih mencari Dinar. Seperti itu seharusnya, jika ada seseorang yang tersesat di desanya. Kamu benar sudah lapor kepala desa kan? Menatap curiga Juno. Jelas aku sudah melaporkannya, jawab Juno sedikit gugup. Ya sudah, aku istirahat dulu. Juno berdiri dari duduknya, lalu bergegas pergi menuju kamarnya. Dinar, di mana kamu? Lirih Cindy, duduk di tepi pantai. Sejak Dinar dinyatakan hilang, Cindy terus berada di lokasi kejadian. Ia bahkan menyampaikan pekerjaannya, agar bisa terus memantau perkembangan tentang keadaan Dinar, yang sampai saat ini belum juga ditemukan. Petik 2. Darwin berdehem, membuat Cindy yang tengah melamun terlonjak kaget, melihat Darwin yang tiba-tiba duduk di sebelahnya. Sampai kapan kamu di sini? Bukan urusanmu, ketus Cindy. Oke, balas Darwin, merasa gemas pada sikap Cindy yang kini kelewat ketus padanya. Cindy merogoh saku celana hot pants-nya, meraih ponselnya. Tertera nama Steve sana. Hei, kenapa diambil? Seru Cindy, hendak menggeser tombol answer di ponselnya. Namun dengan cepat Darwin merampas ponselnya. Apa perlu kamu mengangkat teleponnya? Darwin justru menonaktifkan ponselnya. Itu bukan urusanmu, geram Cindy. Dinar, pekikan yang disertai tangisan seorang wanita, membuat keduanya tersentak kaget. Darwin dan Cindy segera menghampiri asal suara tersebut. Tampak Ibu Anita yang terduduk lemas, seraya menangis terisak. Tante, Cindy menghampiri Ibu Anita. Kenapa sampai sekarang Dinar belum juga ditemukan? Ujar Ibu Anita terbata. Mendapat kabar jika sampai saat ini Dinar belum juga ditemukan. Bagaimana jika terjadi apa-apa pada putriku? Bagaimana jika dia tidak selamat? Seru Ibu Anita dengan pikiran buruknya. Tante tidak boleh berpikir seperti itu. Percaya padaku, Dinar pasti akan ditemukan, dan baik-baik saja. Cindy memeluk Ibu Anita, berusaha menenangkan wanita parubaya itu, yang semakin menangis terisak. Darwin yang melihat pemandangan tersebut benar-benar merasa iba. Darwin pun bergabung dengan tim SHR, kembali meneruskan mencari Dinar. Dinar membuka matanya, melihat sinar matahari yang masuk melalui celah-celah dinding bilik di kamarnya. Sepertinya sudah siang. Dinar menggeliat, lalu beranjak dari tempat tidurnya. Bu, panggil Dinar, mencari keberadaan Bu Sari. Bu, panggilnya lagi, melihat suasana rumah yang sepi, sampai matanya tertuju pada secari kertas di meja makan. Dimakan nak, ibu pergi ke kebun dulu, tulis Bu Sari. Dinar tersenyum tipis, merasa beruntung sudah ditolong dengan orang baik. Dinar membuka tudung saji. Di meja makan tampak berbagai menu sederhana di sana. Merasa lapar, Dinar pun segera menyantap sarapannya, lalu mandi setelahnya. Selesai mandi, Dinar berniat untuk kembali berjalan-jalan di luar, berharap akan menemukan orang yang dikenalnya. Loh, kenapa dikunci? Gumamnya. Pada pintu utama yang terkunci, Dinar berusaha membukanya,
tapi tetap saja tidak bisa. Kenapa dikunci sih? Gerutu Dinar, merasa bingung untuk keluar, karena rumah tersebut hanya mempunyai satu pintu utama, bahkan tanpa jendela di dalam. Ya ampun, Dinar menghela nafas risau, karena terjebak dalam rumah tersebut. Dinar yang merasa bosan tidak bisa kemana-mana pun akhirnya tertidur. Nak Dinar, suara seorang wanita membuatnya tersentak, dan terbangun. Nak Dinar, panggil kembali suara dari arah luar. Bu Sari. Dinar yang mengenali suara tersebut pun bergegas menuju pintu. Nak Dinar, cepat buka pintunya, titah Bu Sari, yang tidak bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri. Bu Dinar tidak menguncinya, justru Dinar terkunci di dalam. Dinar menjelaskan, terkunci. Tunggu sebentar ya nak. Mendengar hal tersebut Ibu Sari pun bergegas pergi menemui Juno. Dan benar saja, kunci rumah tersebut dibawa oleh Juno. Mereka pun bergegas ke rumah dan membuka pintu yang terkunci. Nak kamu tidak apa-apa. Maaf ya Juno, lupa dia bawa kuncinya, jelas Ibu Sari pada Dinar. Maaf Dinar, kuncinya terbawa olehku. Juno pun menjelaskan, tanpa raut wajah bersalah. Ya sudah tidak apa-apa. Dinar tersenyum, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Walau hati kecilnya merasa Juno sengaja melakukan itu. Entah apa sebabnya, malam hari Dinar tak kunjung bisa memejamkan matanya. Ia terus merasakan rindu pada keluarganya, juga Damar. Namun tak tahu bagaimana caranya untuk pulang. Dinar yang risau pun memilih keluar rumah, untuk sekedar mencari angin dan mengusir kerisauannya. Sementara Juno, yang baru keluar kamar tampak terkejut, melihat pintu kamar Dinar yang terbuka. Kemana dia? Apa dia kabur? Gumam Juno merasa panik. Juno pun bergegas keluar rumah. Dinar. Juno merasa lega, melihat Dinar yang ternyata tengah duduk di teras. Kenapa? Melihat wajah Juno yang tampak panik. Tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Oh, aku hanya ingin mencari angin. Dinar, lebih baik kamu masuk, pinta Juno. Saat ini semakin merasa cemas. Juno yakin, pria yang waktu itu mencari Dinar masih berada di desanya. Juno takut Dinar bertemu dengan pria itu. Masuk, ya ini sudah malam. Tidak baik di luar. Juno mencari alasan. Ya sudah, aku masuk. Merasa ucapan Juno ada benarnya, Dinar pun masuk kembali ke kamarnya. Pagi itu, selesai sarapan Dinar berniat akan pergi keluar, sekedar berjalan-jalan atau menanyakan, bagaimana caranya kembali pada tempat asalnya. Dinar, kamu mau kemana? Tanya Juno, melihat Dinar yang hendak keluar rumah. Oh, aku mau berjalan-jalan saja. Kamu ikut denganku saja. Juno menahan lengan Dinar. Kemana? Mencari ikan. Tapi, Dinar mulai merasa bosan, hanya duduk termenung di perahu menemani Juno. Tolonglah, tidak ada yang membantuku hari ini. Juno mengiba. Ya sudah aku bantu, ujar Dinar, yang akhirnya tidak bisa menolak. Membantu Juno mencari ikan. Hari itu Juno tidak ada yang membantu, hanya ada Dinar di perahu. Tunggu, aku ke sana dulu. Juno menepikan perahunya, lalu turun untuk membeli sesuatu. Pria itu, Juno menghentikan langkahnya, melihat Damar yang tengah berjalan. Juno masih ingat jelas, wajah pria yang menanyakan keberadaan Dinar padanya. Juno pun bergegas kembali ke perahunya, untuk membawa Dinar pulang. Di mana dia? Ujar Juno. Panik yang justru tidak melihat Dinar dalamnya perahunya. Juno berlari kecil, terus memutar pandangannya mencarinya keberadaan Dinar. Kemana dia pergi?